Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Pada saat ini kita akan menikmati layanan Saat Teduh GPDI Mahanaim. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat menikmati firman-Mu lagi pada saat ini. Kami rindu firman-Mu yang tertanam, sehingga dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tuhan tolong juga kami, berikan pengertian. Kami nikmati firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan dunia yang sekarang ini ditambah dengan pandemi COVID-19 bukan sesuatu yang mudah. Tapi di tengah kondisi yang sukar seperti ini, inilah kesempatan bagi kita untuk mempermalukan iblis. Inilah tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu mempermalukan iblis. Satu tokoh di dalam firman Tuhan yang bernama Ayub, kita akan belajar dari dia. Kita tentu mengetahui bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Bukan hanya di mata manusia saja, tapi Ayub juga saleh di mata Allah. Dalam kesalehan seseorang kepada Tuhan, tentu ada satu pribadi yang tidak senang, yaitu iblis. Iblis ingin berusaha menjatuhkan orang-orang percaya, menyerang mereka, bahkan membawa mereka kepada kebinasaan. Tapi kita belajar daripada Ayub. Kita ketahui bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki penghasilan yang banyak, bahkan dia memiliki keluarga yang mengasihi dia. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-19, justru di masa-masa itulah segala kekayaan Ayub, bahkan orang-orang yang dia kasihi itu meninggalkan dia. Kenapa? Tadi saya katakan karena ada satu pribadi yang tidak senang. Satu ketika iblis datang berjumpa kepada Tuhan, dan di sana iblis meminta izin kepada Tuhan untuk menyerang Ayub. Dan Tuhan memberikan izin, maka dalam sehari harta kekayaan Ayub bahkan anak-anaknya meninggalkan dia. Bukan sesuatu yang mudah, hatinya, batinnya terluka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, apa yang Ayub lakukan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dari Ayub pasal yang pertama, di situ justru Ayub memuji Tuhan. Di tengah kondisi yang sukar itu, Ayub justru memuji Tuhan. Bukan hanya sampai di situ. Ketika Ayub mengalami masalah yang begitu besar, maka masalah yang berikut timbul. Iblis tidak senang. Iblis tidak senang dengan melihat kesalehan Ayub. Maka iblis meminta izin lagi kepada Tuhan untuk menyerang Ayub. Dia menyerang tubuhnya dan Ayub mengalami satu kesakitan yang begitu payah. Kalau kita lihat di situ sampai sahabat-sahabatnya merasa kasihan terhadap Ayub. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, di situ iblis menyerang tubuh Ayub. Tubuhnya, jiwanya, batinnya mengalami satu tekanan yang begitu berat. Secara manusia dia tidak mampu. Tapi kalau kita lihat di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, di situ Ayub tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu tidak pernah puas untuk menyerang orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang setia. Serangan yang diberikan begitu berat melalui pikiran, perasaan, bahkan mungkin tubuh kita. Mungkin juga ada orang-orang sekitar yang iblis pakai untuk melemahkan hati kita. Tapi satu hal kita lihat dari kehidupan Ayub, ketika dia alami masa-masa yang sukar, di sanalah dia memuji Tuhan, di sanalah dia menyembah Tuhan, dan di sanalah dia percaya akan janji firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Allah katakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Ketika kita mengalaminya, di sana Tuhan memberikan kita kekuatan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin secara penghasilan saudara mengalami kesukaran, secara fisik mungkin saudara sakit, atau di dalam batin dan jiwa saudara ada satu masalah yang besar. Tapi saya mau katakan, belajar dari Ayub, itu memuji, menyembah Tuhan, dan percaya janji Tuhan. Maka di titik itulah kita sedang mempermalukan iblis. Mari kita permalukan iblis di tengah-tengah kondisi yang sukar ini. Dan nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan melalui kehidupan saudara. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami kembali. Sungguh kami percaya Engkau ada di sini, menjagai kami, melindungi kami. Tuhan, ajar kami untuk mau selalu bersyukur, untuk percaya akan firman-Mu. Dan kami akan lihat di mana waktunya Engkau memulihkan segala sesuatu. Dan di sanalah kami dapat menaikkan satu puji-pujian. Sungguh Engkau Allah yang kami muliakan, kami bersyukur buat firman-Mu, bekerjalah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to